mengikuti pendidikan guru penggerak. Puji Tuhan. Meskipun sekarang dalam keadaan kurang sehat ya, sakit, tapi mudah-mudahan masih tetap punya semangat untuk mengikuti pendidikan ini terus. Selanjutnya hari ini kita ada dalam pendampingan individu yang kedua di tanggal 9 Februari ini 2023. Baik, adapun fokus pendampingan kita di hari ini terkait dengan refleksi lingkungan belajar. Yang kedua, refleksi perubahan diri terkait dengan pembelajaran Ibu pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana untuk merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi, dan yang keempat itu visi dan prakarsa perubahan. Baik, kita mulai dari yang pertama, Ibu Yanti. Ibu Yanti, bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran daring yang berlangsung selama sebulan terakhir? Silakan Ibu, apakah ada kendala? Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan selama proses pembelajaran daring? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Vin. Masih tetap seperti yang pendampingan sebelumnya Ibu, bahwa ini merupakan sebuah tantangan juga untuk pribadi saya, yaitu menyangkut dengan kalau misalnya saya di tempat tugas berarti terkait dengan jaringan Ibu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di dalam kondisi alam yang misalnya dalam hujan, angin, itu berarti jaringannya itu sangat parah. Bisa saja masuk kemudian keluar dari ruang Zoom dan sebagainya. Kalaupun masuk ya puji Tuhan, tapi kalau tidak berarti itu tidak ada sama sekali jaringan. Bukan saja untuk mengakses internet, jaringan telepon dan SMS pun akan terkendala jika kondisi cuaca tidak baik. Mungkin itu tantangan yang saya hadapi. Kemudian terkait dengan tantangan itu, solusi yang saya ambil yaitu kalaupun ada pembelajaran daring yang misalnya bertatap muka langsung, berarti saya harus ke kota untuk mendapatkan jaringan yang baik. Kemudian sudah tentu saya meninggalkan siswa-siswi saya di sana dengan keterlambatan materi yang saya dapatkan. Nah, dengan seperti itu saya mencoba untuk membuat pembelajarannya, kemudian saya desain pada Canva dan saya masukkan di dalam YouTube, dan linknya akan saya bagikan kepada anak-anak di sana supaya kalau misalnya jaringannya bagus, mereka bisa menonton saja apa yang materi yang sudah saya tampilkan di situ, sehingga mereka tidak tertinggal untuk materi yang saya sampaikan ini, kalaupun saya terkendala dengan jaringan untuk program pendidikan guru ini. Baik Ibu, berdasarkan hasil observasi, jurnal observasi, saya memantau proses pembelajaran daring. Ibu selalu untuk melakukan tugas atau mengupload tugas sesuai dengan waktu, dan dapat berkolaborasi dengan teman-teman di dalam rukol dengan baik, aktif. Itu sudah sangat luar biasa. Saya kasih apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ibu. Selanjutnya Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan inti pendampingan individu. Yang pertama adalah kita lihat tentang refleksi lingkungan belajar. Baik, yang pertama Ibu, selama pendidikan guru penggerak 1 bulan terakhir, bagaimana dukungan kepala sekolah untuk Ibu, dalam bentuk apa saja dukungan kepala sekolah? Silakan Ibu. Iya Ibu. Dukungan kepala sekolah kepada saya sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini tidak bisa diragukan Ibu. Beliau luar biasa mensupport saya. Kemudian dukungan terbesar yang saya dapatkan yaitu
saya diberikan izin Ibu, diberikan izin untuk bisa meninggalkan tempat tugas untuk saya bisa berkolaborasi bersama, kemudian mendapat materi dari fasilitator, dari instruktur, sehingga saya tidak ketinggalan dengan tugas-tugas saya juga. Nah, itu dukungan terbesar yang saya rasakan sampai saat ini, Ibu. Dan apapun yang saya temui, saya selalu mengkomunikasikannya dengan beliau, sehingga beliau bisa memberikan pandangan juga terhadap saya. Kemudian, kalaupun saya tidak berkesempatan ke tempat tugas, saya juga mengkomunikasikannya dengan beliau. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Ibu Yanti, selain tantangan yang sebelumnya sudah disampaikan, ada tantangan lain selama proses pembelajaran daring itu berlangsung, lalu bagaimana Ibu mengatasinya supaya bisa maksimal dalam proses pembelajaran daring? Silakan Ibu. Iya, ada satu tantangan juga Ibu, mungkin saya diberikan tanggung jawab sebagai bendahara sekolah Ibu, jadi dalam penyusunan misalnya dalam untuk pembuatan laporan di waktu-waktu harus mengumpulkan laporan, saya tertumbuk dengan hal-hal seperti itu Ibu, mau membuat tugas tapi ada juga membuat laporan, tapi puji Tuhan saya tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga saya bisa mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, tugas guru penggerak maupun juga tugas yang dipercayakan oleh pimpinan sekolah kepada saya sehingga bisa saya selesaikan tepat pada waktunya Ibu. Jadi saya bisa memanage waktu begitu Ibu. Walaupun itu tengah-tengah malam dan sebagainya, tapi ya itu harus saya lakukan Ibu. Baik Ibu, mengatur waktu dengan baik ya supaya bisa proses belajar daring bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya Baik, Ibu, kita akan masuk pada bagian yang kedua. Bagian inti yang kedua, fokus pendampingan, refleksi, perubahan diri terkait dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 Ibu. Dari filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Apa yang Ibu pelajari tentang ketiga modul itu? Apa yang Ibu pelajari? Silakan Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Bu Pin untuk kesempatannya. Untuk filosofi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat menggugah saya, yang mana selama ini saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan itu benar, ternyata tidak serubah paradigma berpikir saya Ibu, sehingga yang tadinya dalam proses pembelajaran itu yang tadinya harus sesuai keinginan saya, jadi saya merancang pembelajaran strategi ini kira-kira harus yang harus saya pakai untuk materi pembelajaran ini tanpa saya melihat kebutuhan siswa, itu dirubah oleh materi modul 1.1 ini sehingga saya bisa melihat masing-masing kebutuhan siswa, apa yang harus siswa dapatkan dari materi ini, kemudian saya kolaborasikan dan saya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Kemudian bukan hanya dalam hal memberikan materi juga, tetapi dalam hal pembinaan secara psikis Ibu. Dalam pembinaan secara psikis ada pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sudah saya lakukan terkait dengan modul 1.1 itu sehingga lebih mendekatkan diri saya dengan anak-anak. Misalnya ketika mereka menjawab yang tadinya saya tidak memberikan penghargaan berupa misalnya acungan jempol, kemudian tepuk tangan, saya sudah mencoba untuk memberikan penghargaan misalnya kamu baik sekali menjawabnya atau kamu baik, luar biasa jawaban kamu. Kemudian sambil mengucapkan kata-kata tersebut, saya memberikan acungan jempol atau bahkan juga memberikan tepuk tangan. Kemudian ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berkaryakan Aku Melihat Indonesia. Yang berjudulkan Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Indonesia bergelora.
Membahas pantai Iliad itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah hijau, aku tidak melihat lagi padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat muka manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, itu merupakan pengantar dari diskusi kita di sore hari ini. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu pengajar praktik bahwa saat ini kami akan berdiskusi dengan visi terkait dengan visi sekolah. Dengan demikian izinkan saya untuk membagikan hal yang akan kita bicarakan saat ini. Meminta Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang ada 6 kalimat rumpang yang nantinya Bapak Ibu akan lengkapi, yaitu kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan saya tuliskan di sini sebagai dokumen nanti. Yang pertama, kita memimpikan profil pelajar Pancasila, yang mana murid-murid itu lebih pembelajaran lebih mengedepankan kepada karakter dari siswa itu sendiri. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama melengkapi kalimat rumpang ini. Yang pertama dulu Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kita memimpikan murid yang berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab.
Iya. Mungkin ada pendapat yang lain? Oh iya Bapak. Adianti present saja. Iya Bapak. Iya Bapak. Jadi kita menyampaikan kemudian ya, jadi kalau saya kita Bapak Kepsek, mikrofonnya masih belum aktif. Oke. Iya. Jadi kalau menurut saya kita punya harapan kepada para siswa itu dia harus cerdas, ya, dia harus disiplin dan dia harus percaya diri. Itu menurut saya. Iya, terima kasih Pak. Jadi menurut pimpinan sekolah kami bahwa kami memimpikan murid yang cerdas, berdisiplin, dan mempunyai kepercayaan diri atau percaya diri. Ya mungkin kita sudah boleh berpindah ke poin yang berikut. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Iya, kalau mendidik, mengasuh, mengarahkan dia ke hal-hal yang positif, peristiwa takut kepada Tuhan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada ibu-ibu guru yang mau menyampaikan juga atau melengkapi kalimat rumpang yang kedua ini, silakan Ibu Helen atau Ibu Sarbunan dan juga Ibu Mei Solisa, silakan. Iya, terima kasih. Menurut kami, poin kedua itu kita percaya bahwa murid adalah ombak dari Tuhan di sekolah kita sendiri. Kemudian mereka juga bagi kita pada Penumpang di sekolah-sekolah lain, ternyata kita punya beberapa guru yang ditugaskan di sana. Akhirnya bagaimana upaya kita kalau kita punya profesi namun kita terlibat demi mencerdaskan anak bangsa di sana. Kita percaya bahwa walaupun dengan keterbatasan maupun kelemahan yang kita miliki, Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati apa yang kita lakukan, kerjakan di tempat pengabdian kita ini mencerdaskan anak-anak bangsa di sana. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada dari kedua Ibu, silakan untuk melengkapi kalimat rumpang yang terakhir ini. Iya, terima kasih. Untuk poin kalimat yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembangunan dalam hal berkarakter, berdisiplin, dapat membawa kita dan
warga sekolah maupun siswa dan siswa tahap yang lebih baik pun dapat menuju ke tahapan materi yang cerah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendapat untuk melewati kalimat perumpamaan yang keenam ini. Saya menyatakan bahwa kalimat perumpamaan yang keenam ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik murid adalah hal yang paling penting, dan dalam hal ini sebagai pendidik kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Dengan demikian Tuhan adalah menjadi satu-satunya dapat kita tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan demi memperjuangkan anak-anak ini sehingga kelak mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cemerlang. Ya. Demikian kita melewati kalimat rumpang. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan sekolah dan juga kita ibu yang boleh memberikan pendapat terkait dengan melengkapi kalimat rumpang. Kemudian yang berikut kita akan lihat visi sekolah. Ya, visi sekolah dari visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, harapan kita, kemudian pemahaman kita, percaya apa yang kita percayai, untuk apa yang kita lakukan untuk kehidupan kita. Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang ada di sekolah kita? Iya. Mungkin saya rasa sudah ya Bapak Ibu. Tapi saya minta pendapat dari Bapak pimpinan sekolah. Ulang pertanyaan dulu. Mohon maaf Bapak karena saya tidak sampai ketik di slide ini, jadi saya bacakan ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Ya. Oke. Ya, yang seperti kita lihat ya, memang kita punya visi misi, mempunyai tujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetapi di dalam pelaksanaan itu, ya ada sebagian yang bisa kita laksanakan, namun sebagian kita tidak pernah laksanakan. Karena apa? Karena terkait 2015 itu kan visi dan misi ini kita sudah canangkan. Ternyata pada saat itu saya hanya kepala sekolah sendiri yang mengelola sekolah itu. Tetapi dengan berbagai upaya yang saya lakukan, ya walaupun tidak mencapai tujuan itu 100%, hanya sekitar 50-60%, ya. Sampai pada 2017 barulah Dinas Pendidikan itu mendatangkan guru bantu. Tapi hanya berapa? Baru 3. Hanya kita upayakan itu, baru kita sukseskan itu, kita punya visi misi dan tujuan sekolah kita. Iya. Dengan kelemahan dan keterbatasan, iya. Apa yang kita lakukan pada saat itu yaitu
kita hanya fokus untuk ujian nasional. Ya. Nanti setelah 2018-19 baru ditambah guru, ya. Tapi puji Tuhan, ya, sudah ada mulai kesadaran daripada orang tua. Lalu setelah siswa yang sudah tamat mereka sudah bisa melanjutkan sekolah. Terus tadi yang di situ dikatakan bahwa yang harus berkualitas, yang saya bilang mereka sudah bisa lanjut SMA maupun kuliah. Terus yang bertakwa kepada Tuhan, akhlak mulia, ya sudah mulai ada perubahan, ya walaupun masih sedikit. Ya. Sampai 2022 ini saya lihat sudah mulai membaik, sudah punya perubahan sedikit demi sedikit. Dan itu yang saya bilang itu karena kita kekurangan aktivitas teristimewa, gedung, terus pengajar, itu yang menjadi kelemahan kita di SMP negeri Kabupaten Asia. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa ada penambahan pendidik, maka kita bisa mewujudkan visi dan misi kita, semua tercapailah tujuan visi dan misi sekolah itu. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kedua ibu? Ibu Yanti, mohon maaf. Ibu Yanti, saya usulkan saja memiliki karakter yang baik dan dapat kompetisi dan bisa hadir. Kemudian selain yang tadi sudah saya sampaikan contoh, ada juga yang sudah tadi Bapak pimpinan sekolah kami sampaikan, contohnya itu kerjasama antara orang tua dan guru. Contoh untuk melakukan visi dari sekolah kami ya, kita buat sesuatu sama-sama. Kemudian kita memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berbeda. Nah, dalam hal ini berbeda bukan hanya dalam soal kemampuan atau intelektualnya, tetapi juga berbeda dengan karakternya. Kita bisa membuat pendekatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian bukan saja itu terbatas, tetapi kita juga harus melakukan pendekatan juga dengan orang tua, sehingga ada didikan juga dari sekolah maupun di dalam keluarga anak itu sendiri. Iya, itu contoh-contoh ya Bapak Ibu untuk kita bisa mewujudkan. Mungkin ada yang lain dari kedua Ibu, Ustaz dan Ibu Sow. Ya, kasih untuk tidak ada lanjut atau tambahan karena tadi yang disampaikan oleh Katong punya pimpinan Pak Kepala Sekolah dan Katong punya Ibu Tenggera sudah lengkap. Jadi dari kami berdua tidak ada tambahan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu berdua, juga Bapak, gitu ya Bapak Ibu. Berarti untuk yang tadi kita sudah sampaikan untuk membuat untuk terwujudnya kita punya visi yang tadi telah kita buat, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, hal-hal ini namanya adalah prakarsa perubahan. Kalau tadi kita hanya berbicara,
Nah, ini saatnya kita harus membuat dia punya sebuah mulai dari membuat apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Jadi kita pilih-pilih dulu. Jadi kita pilih dulu. Tidak semua yang harus kita buat. Contohnya, misalnya kompetitif. Jadi mewujudkan sekolah yang kompetitif. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah yang kompetitif seperti itu? Nah, terutama untuk siswa-siswa kita kira-kira apa yang harus kita buat. Nah, kita membuat prakarsa perubahan, kalimat prakarsa perubahan. Setelah itu kita akan menyusunnya di dalam yang namanya bakja, yang tadi sempat saya bicarakan secara umum. Nanti akan saya tunjukkan apa itu bakja atau prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini kita bertolak dari visi yang tadi, kemudian kita harus tidak mengambil kelemahan kita di sekolah seperti itu. Tidak mengambil kelemahan kita di sekolah sebagai sebuah acuan untuk membuat prakarsa perubahan, tapi kita bisa dari kelemahan kita itu, atau dari apa yang telah kita lakukan namun bisa saja gagal dan sebagainya. Untuk mewujudkan visi itu kita bisa mengambil kalimat positifnya untuk membuat prakarsa perubahan itu. Ya, seperti itu. Misalnya untuk meningkatkan kompetitif atau mewujudkan sekolah yang kompetitif, berarti siswa-siswanya juga berprestasi, cerdas, kritis, kreatif, dan sebagainya. Nah, misalnya kita meningkatkan atau melakukan kegiatan porseni, misalnya dengan mengisi dalam kegiatan porseni ini itu kita mengisi kegiatan mata-mata lomba, misalnya berpidato atau lomba cerdas cermat dan sebagainya, sehingga melatih anak itu dia bisa lebih aktif lagi. Kemudian dia juga bisa mengingat lagi apa yang sudah diberikan oleh guru, sehingga dia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang berprestasi. Mungkin seperti itu. Ini saya akan share. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya punya karya Bapak Ibu yang kemarin saya buat, tapi itu untuk visi dari kami guru, calon guru penggerak. Ya. Ya, ini Bapak Ibu yang tadi. Mungkin ini contoh saya Bapak Ibu supaya kita dalam membuat prakarsa perubahan ada gambaran sedikit sehingga tidak meraba-raba atau tidak ini begitu Bapak Ibu. Ya. Saya punya visi itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter baik, nasionalis, dan cerdas. Kemudian dari visi ini ya, ini prakarsa perubahan meningkatkan, ini saya ambil berkarakter baik Bapak Ibu. Ya, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik melalui pembiasaan hal baik dan pembelajaran. Iya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini prakarsa perubahan. Jadi kita fokus dulu. Saya stop share dulu. Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa prakarsa perubahan itu kita bisa ambil salah satu dari visi yang tadi telah kita buat. Ya, visi yang tadi telah kita buat. Jadi misalnya tadi sudah sama-sama saya sudah memberikan gambaran sedikit tentang prakarsa perubahan itu. Kemudian coba kita ambil salah satu unsur dari visi yang telah kita buat tadi. Misalnya unsur kompetitif berarti kira-kira prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan sekolah yang kompetitif. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kan di sekolah, kalaupun tidak ada guru di pagi hari, kalau ada lingkungan yang kotor, harusnya dibersihkan dulu, harusnya ditata dulu sehingga pada saat proses pembelajaran itu terlihat dengan baik dan dengan asri, sehingga ada mulai muncullah kesadaran dari masing-masing anak tersebut Ibu, apa yang sudah saya sampaikan kepada mereka. Itu mungkin terkait dengan modul 1.1. Kemudian untuk modul 1.2 peran dan nilai daripada guru penggerak. Peran dan nilai daripada guru penggerak. Nah, ada beberapa peran menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam menjadi pemimpin pembelajaran ini, saya menjadikan diri saya sebagai contoh. Saya berusaha untuk menjadikan diri saya sebagai contoh sehingga saya bisa ketika saya melakukan hal-hal yang baik itu dapat diikuti oleh siswa-siswi saya Ibu. Kemudian saya juga menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sungtulada, Ingmaria Mangunkarso, Tuturi Handayani, menjadi teladan, kemudian memberikan semangat, di tengah memberikan semangat, kemudian dari di belakang memberikan dorongan kepada siswa sudah bisa saya lakukan dengan saya rasa sudah saya lakukan dengan baik kepada siswa-siswi saya. Kemudian yang berikut, peran guru penggerak sebagai menjadi coach bagi guru lain. Ya, dalam hal ini saya sering berdiskusi dengan Ibu Sarbunan yang karena kami sering bersama, jadi saya sering berdiskusi dengan beliau terkait dengan tugas-tugas, kemudian terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, dan juga pendidikan guru penggerak ini ke depan, pendidikan guru penggerak yang sementara saya ikuti ini. Kemudian peran guru penggerak mendorong kolaborasi. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah mencoba untuk mengkomunikasikan apa saja dalam kegiatan guru penggerak ini kepada rekan guru saya, sehingga kami saling ada percakapan di situ. Saya belum bisa mengatakan bahwa ini kolaborasi, tapi sebuah percakapan di situ tentang pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kalau misalnya kita berhadapan dengan siswa yang seperti ini, bagaimana kita menanganinya dan lain-lain sebagainya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi ini nanti ada poinnya Kak Ibu? Belum Kak Ibu, nanti ada dia punya berikutnya. Baik Ibu, tadi saya bertanya apa yang dipelajari dari modul, tapi Ibu sudah menjelaskan luar biasa sampai di bagaimana Ibu mengimplementasikan
materi modul 1.1 sampai 1.3, kemudian Ibu sudah sangat jelas menceritakan tentang contoh-contoh perubahan yang sudah dilakukan. Baik, apakah yang sudah diimplementasikan itu Ibu melihat ada perubahan di sekolah untuk anak-anak dan berikan contoh bagaimana respon mereka, bagaimana perasaan Ibu waktu melihat perubahan itu terjadi. Silakan ya. Iya, iya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa perubahan sudah sepenuhnya Ibu, tapi mulai ada perubahan Ibu. Jadi misalnya dulunya saya monoton memberikan materi saja, tapi pada saat saya mengikuti program guru penggerak ini, saya pemikiran saya mulai terbuka, kemudian hal-hal yang saya lakukan di kelas ini menarik perhatian dari siswa di kelas tersebut, sehingga yang tadinya mungkin ada yang malas datang ke sekolah sampai berhari-hari, ini sudah mulai ada peningkatan Ibu. Kalaupun saya masuk di kelas, saya lihat sudah lumayan banyak lah. Mungkin peningkatan itu tidak belum besar Ibu, belum meningkat sepenuhnya, tapi sudah mulai ada peningkatan dari apa yang sudah saya lakukan itu. Dan perasaan saya ketika melihat perubahan itu, saya bagaimana ya, gembira bercampur terharu seperti itu Ibu, karena apa yang saya lakukan bisa sampai menyentuh kepada mereka Ibu. Ya, baik Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa sudah ada perubahan namun belum sepenuhnya. Berarti ada hal-hal yang belum baik ya Ibu. Iya. Nah, disilakan Ibu, dari hal-hal yang belum baik nih, apa saja yang belum baik dan yang perlu ditingkatkan ke depan, diperbaiki ke depan. Disilakan Ibu. Iya. Kalau menurut saya secara pribadi yang harus saya tingkatkan itu motivasi untuk anak-anak Ibu, motivasi belajar untuk anak-anak. Kemudian saya harus memperbanyak lagi memasukkan materi di dalam sebuah permainan, sehingga itu memacu anak-anak untuk bisa lebih semangat lagi datang di sekolah. Kemudian kira-kira mereka berpikir, hari ini nih Ibu Guru ada apa yang baru lagi untuk kita. Katong mari masuk sama-sama, katong pergi di sekolah supaya katong apa ya hal yang baru lagi. Nah, seperti itu harus perlu ditingkatkan lagi Ibu, karena saya merasa bahwa saya belum maksimal dalam hal itu, sehingga mungkin perubahan itu dia terjadi tapi belum maksimal Ibu, masih sangat belum maksimal seperti itu. Ya, baik Ibu Yanti, terima kasih. Kita pindah ke bagian yang terakhir ya Ibu Yanti. Iya. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir dari kegiatan pendampingan ini. Apa dari kegiatan pendampingan hari ini dari awal sampai yang terakhir ini? Menurut Ibu, ada hal yang paling menarik dari kegiatan pendampingan dari awal sampai yang terakhir ini? Disilakan Ibu. Iya Ibu. Yang paling menarik bagi saya adalah berkolaborasi. Karena tadi saya lihat sebelum saya secara pribadi dengan Ibu sungguh luar biasa, pimpinan sekolah saya dan rekan-rekan guru mensupport saya dengan menjawab kalimat-kalimat tumpang yang tadi. Jadi saya merasa bahwa untuk PI kali ini berkolaborasi yang sangat luar biasa. Di samping itu juga dari Ibu sebagai pengajar praktik juga bisa memberikan pencerahan, pandangan dan sebagainya terhadap kami tadi waktu diskusi, dan juga untuk saat ini secara pribadi dengan saya. Jadi berkolaborasi seperti itu. Iya, jadi hal yang menarik itu kolaborasi tadi Ibu sudah ceritakan. Selanjutnya Ibu, ada hal yang belum baik dari kegiatan pendampingan hari ini untuk perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Hal yang belum baik untuk pendampingan hari ini apa saja dan yang harus diperbaiki supaya untuk pendampingan berikut sudah lebih baik. Silakan Ibu. Iya Ibu, saya berharap bahwa pendampingan untuk PI ketiga mudah-mudahan cuaca bisa baik dan
bisa face to face Ibu. Sebab Iya, kalau kita iya, dalam betul. jaringan ini, ya dalam jaringan ini terkendala banyak Ibu, apalagi cuaca saat ini yang ekstrim sehingga tadi saya waktu mau masuk Iya, paling susah Ibu dengan jaringan. Itu betul. harapan saya untuk alurnya itu sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Iya, refleksi saja hari ini apa yang Ibu bisa dapat, silakan Ibu. Iya Ibu. Untuk pendampingan kedua yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai tenaga praktik Ibu. Jadi tadinya saya berpikir ini bisa atau tidak atau tercapai atau tidak apa yang saya harapkan, tapi ternyata puji Tuhan luar biasa dari kolaborasi yang Iya. sudah kami lakukan bisa semuanya Iya. berjalan dengan Ibu Yanti, refleksi kalau untuk saya sendiri hari ini yang saya rasakan itu perlu kesabaran karena ini dalam jaringan jadi harus menanti dan luar biasa untuk sesuatu yang baik ya kita harus bersabar supaya kita juga menerima hasil yang baik. Iya. Oke, jadi itu refleksi untuk saya hari ini. Selanjutnya luar biasa, terima kasih banyak untuk sudah Terima berbagi kasih. praktek baik bersama saya dan juga berbagi dengan teman-teman kepala sekolah dari Ibu punya sekolah. Itu sesuatu yang hebat dan luar biasa, semoga bermanfaat untuk sekolah terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Baik Iya. Ibu, demikian pertemuan pendampingan individu yang kedua di hari ini. Saya mengingatkan kembali terkait dengan pengisian survei atau feedback 360 untuk rekan sejawat, kepala sekolah dan juga murid. Dan Ibu sendiri juga secara mandiri. Kalau secara mandiri ini kalau tidak salah itu nanti diupload di dalam LMS. Jadi Ibu silakan mengisi itu dan setelah itu dikumpulkan nanti upload saja di Drive. Oke, yang berikut saya mengingatkan saja bahwa hasil diskusi untuk hari ini silakan dibuat dan dikumpulkan kepada kepala sekolah. Kemudian juga untuk saya. Jadi dikumpulkan untuk kepala sekolah dan juga untuk saya terkait dengan hasil diskusi hari ini visi dan prakarsa perubahan. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam pendampingan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Selamat sore. Untuk daftar hadirnya nanti baru saya buat dan kirim. Siap Terima Ibu. kasih. Dadah, selamat istirahat. Iya Ibu, terima kasih Bu. Iya.